Pesan penting Bima Sakti usai raih gelar juara Piala AFF U16. Setelah berjuang meraih gelar juara Piala AFF U16 2022, pelatih timnas U16 Indonesia Bima Sakti mengaku sudah memiliki beberapa rencana untuk skuad Garuda Asia selanjutnya. Terdekat, timnas U16 Indonesia sudah ditunggu turnamen besar yakni kualifikasi Piala Asia U17 2022. Ajang ini akan digelar di Indonesia pada tanggal 1 hingga 9 Oktober mendatang. Pasukan Bima Sakti sendiri masuk dalam grup B dan akan bersaing dengan Malaysia, Palestina, Guam, serta Uni Emirat Arab. Jelang partisipasi di ajang ini, Bima Sakti berharap anak asuhnya bisa segera melakukan pemusatan latihan. Dengan begitu, persiapan mereka bisa lebih maksimal pada ajang selanjutnya. Dia berharap TC bisa digelar di luar negeri seperti yang dilakukan oleh Timnas U19 dan Timnas U23 beberapa waktu lalu. Mantan pemain Timnas Indonesia ini juga melihat jika mereka membutuhkan uji coba dengan lawan kuat. Apalagi lawan mereka di kualifikasi Piala Asia U17 2022 tidak bisa dianggap remeh. Namun jauh sebelum itu, punggawa Timnas U16 Indonesia saat ini telah dikembalikan ke klubnya masing-masing. Pasalnya, Caviato Rizky dan kawan-kawan akan mengikuti babak penyisihan grup Elite Pro Academy U16 2022. Ajang ini akan berlangsung pada 16 Agustus hingga 27 September mendatang. Kembali ke klubnya masing-masing membuat Bima Sakti melontarkan pesan ke klub yang dibela para punggawa Garuda Asia. Dia berharap agar pemain-pemain ini tidak dipaksakan saat bermain. Hal ini untuk mengantisipasi cedera karena Garuda Asia akan melaksanakan persiapan untuk ajang selanjutnya. Pemandu bakat Crystal Palace pantau bakat punggawa Garuda Asia. Kiprah Timnas U16 Indonesia yang berujung hasil manis menjadi sorotan tersendiri bagi pemandu bakat luar negeri. Terbaru, pemandu bakat yang bekerja di Crystal Palace, Wesley Awad, dikabarkan terus memantau perkembangan skuad asuhan Bima Sakti. Hal tersebut diketahui dalam unggahan akun Twitter pribadinya. Wesley Awad merupakan pemandu bakat Akademi Crystal Palace dan Como 1907. Selain itu, dia juga ternyata membantu Dennis Wise dalam program Garuda Select. Hal tersebut membuat Awad kini mengunjungi Indonesia untuk mencari bakat potensial dari tanah air. Seiring dengan digelarnya Piala AFF U16 2022, Wesley Awad tercatat sudah datang langsung ke Stadion Maguwo Harjo untuk melihat laga Garuda Asia melawan Vietnam U16, tepatnya di fase grup dan juga laga final semalam. Di lain sisi, ada juga beberapa pemain Timnas Indonesia U16 yang sebelumnya disebut masuk dalam radar Dennis Wise. Beberapa pemain itu adalah nomor 9 yakni Muhammad Caviato Rizky dan nomor 14 Sultan Zaki Pramana. Tentu menarik untuk menanti siapa pemain yang akhirnya menjadi pilihan Wesley Awad untuk dijadikan sebagai pemain upro Timnas Indonesia selanjutnya. Sebagaimana diketahui, skuad asuhan Bima Sakti memiliki kekuatan yang merata dan masih bisa digembleng terus untuk mengeluarkan potensi dari sang pemain. Sempat dicuekin Sintayong, Bima Sakti jadi sorotan media Vietnam. Media Vietnam tak henti-hentinya menyoroti seluk-beluk perjuangan Timnas Indonesia di ajang Piala AFF U16 2022. Terbaru, The Tahu menyoroti pengakuan pelatih Timnas Indonesia U16 Bima Sakti, yang juga sempat mendapatkan respon dari Sintayong saat dirinya hendak berkonsultasi jelang laga final Piala AFF U16 2022. Meskipun telah meraih gelar juara, sebelumnya Coach Bima tetap mewaspadai kekuatan Vietnam, mengingat lawannya tersebut telah 3 kali juara Piala AFF U16. Tak heran jika Bima kemudian mencoba untuk menghubungi Sintayong selaku pelatih kepala Timnas Indonesia U19, U23, dan senior.
Namun dirinya justru tidak mendapatkan respon dari pelatih asal Korea Selatan tersebut. Bima mengaku hanya mendapatkan tanggapan dari dua asisten pelatih Sintayong, yakni Zenan Radonjic dan Shin Sang-kyu. Setelah semifinal, saya mencoba menghubungi pelatih Sintayong tetapi tidak mendapatkan tanggapan. Hanya ada dua asistennya, Zenan Radonjic dan Shin Sang-kyu. Kami berbicara tentang pertandingan. Kami semua menantikan pertandingan itu. Perkembangan sepak bola Indonesia, ucap Bima Sakti. Meski demikian, Bima Sakti tetap yakin Sintayong akan selalu mendoakan timnas Indonesia U16. Mengingat Sintayong juga memegang 3 kelompok usia timnas Indonesia mulai dari U19, U23, dan senior. Dan hasilnya terbukti, skuad Garuda Asia mampu memberikan kado terindah di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.